Kalau pacaran tuh gimana? Kalau pacaran tuh ini simpel, nggak ribet. Oke, simpel. Nggak perlu hubungan, tapi udah jalani 5 tahun. Oke. Kan aku sama pacar ini udah lama ya, hampir udah 4 tahunan. Wih, gila. Dari SMA. Keren banget, keren banget. Apalagi standar cewek sekarang udah tinggi ya kan. Karena seberapa standarnya? Jangan itu. Jangan fisik. Nggak apa-apa. Jangan fisik ya, teman-teman ya. Sekarang Gens itu ya, teman-teman ya. Kalau misalnya fisik lo nggak menarik, lo nggak dihargai. Iya itu. Banyak banget yang konten-konten yang di sosial media tuh yang kayak gitu tuh. Nah, itu juga termasuk memicu kesehatan mental bagi para Gens. Handphone mereka ditaruh di sesuatu yang ini kan tinggi, kemudian mereka berkelompok inilah Komunitas. iya Gini. Contoh. ini terus putar-putar. Oke. Soalnya apa tuh biasanya soalnya kalau diupload? Soalnya tuh apa ya, aku lupa kalau ini Spena nggak tahu. Cinta. Halo guys, welcome di Ini Bukan Podcast. Yeay. Bersama narasumber kita yaitu Kak Perkenalkan, nama saya Mohan. dan narasumber kita lagi. Ya, perkenalan nama saya Abdul Hussein. Perkenalkan. Iya, perkenalan. Yeay. Oke, masuk di segmen pertama kita akan bahas tentang hubungan dan percintaan ala Gen Z. Oke, masuk ke pertanyaan pertama. Wow. Menurut kalian Gen Z itu cara berpacaran atau relationship-nya tuh seperti apa sih? Aku dulu ya. Ya, dari Kak Abel dulu. Kalau menurut saya Gen Z ini Kalau pacaran tuh gimana? kalau pacaran tuh ini simpel, nggak ribet. Oke, simple. Nggak perlu hubungan, tapi udah jalani 5 tahun. Oke, Ada HTS itu. ya. Oke, kayak HTS gitu atau Kan ada gimana? tren itu apa namanya? Ada yang apa? Pokoknya ceweknya tuh ini apa sih, kayak bikin konten. Iya. Pokoknya kata-katanya gini. Sebenarnya aku tuh nggak pernah jadian sama pacarku, tapi udah nentuin tanggalnya. Gitu. Langsung nentuin Oke. tanggalnya aja, nggak pernah ditembak atau jadian. Berarti kalau misalnya Gen Z itu nggak perlu ya kayak mau jadi pacarku nggak? Ya Nggak berarti usah. nggak perlu ya? Udah nggak perlu bro. Oh udah beda bro. Udah beda lah. 2025 nggak perlu tembak-tembakan. Tapi Iya. itu sebenarnya cara gampang untuk dia biar bisa ngalor ngidul istilahnya. Jadi simpenannya banyak. Enggak, kalau- iyalah, tetapi iya. Tergantung. Kan tergantung dong. Kalau dia udah berani up di medsos, dia kan berarti kan udah berani dong. Nggak mungkin ngalor gitu lagi. Iya dong bang. Iya kan? Tergantung Iya sih. tergantung pribadi orang-orang Iya, sih, kalau udah. tergantung individunya. Yang penting kan komitmennya bro. Komitmennya. Harus komitmen ya teman-teman. Nggak boleh tuh ngalor ngidul apalagi selingkuh. Nah, No jangan. banget. Nah, menurut kalian, kalau misalnya kalian pacaran ya atau punya hubungan gitu, lebih milih hubungan yang santai aja atau kan ada tuh yang hubungan yang ribet gitu-gitu. Dari kalian berdua nih pengennya apa nih? Hubungan yang seperti apa? Kalau dari kamuhan gimana nih? Gimana? Kalau aku dari gua ya, bukan aku sih. Dari gua hubungan tetap milih yang simple sih. Simple, Karena mau santai ribet. aja ya? Iya, soalnya di umur kita sekarang ini kan udah kayak mikir masa depan lagi. Oh, udah bukan- serius iya, ya? Udah bukan tentang Oke. kayak apa ya? Kita hari ini harus ketemu, kita makan apa hari ini. Ya itu it's okay lah, nggak apa-apa. Tapi kalau itu is everyday ya kayak nggak mungkin, kita juga punya kesibukan masing-masing. Cowok-cowok juga mikirin oke. bagaimana mencari uang untuk menjalin masa depan baru lagi. Berarti Ya, lebih simple serius sih. ya Iya. kalau misalnya kamuhan itu pacarannya atau gaya relationshipnya itu pengennya yang serius buat masa depan. Kalau Kak Abil gimana nih? Kalau tadi apa pertanyaannya yang? Yang lebih santai atau lebih mau ke serius gitu? Oh kalau saat ini ya masih santai. Soalnya baru ini ya, saya baru umurnya baru muda sekali ya, 20 tahun. Tapi kalau ada apa? Rezeki atau situasi besok kondisi yang memungkinkan untuk serius ya serius dong. Tapi ada nggak sih plan buat ke serius gitu? Nge-planning misal nih para cowok-cowok kan ya, kalau misalnya sama cewek-ceweknya nih ada nggak sih kalian spill kata-kata kayak
kita bakal serius nanti buat seterusnya gitu. Ada nggak sih kayak gitu-gitu? Kalau kayak gitu tetap ada. Soalnya kita kan udah berjalan. Kebetulan aku sama pacar ini udah lama ya, hampir udah 4 tahunan. Wih gila. Dari SMA. Keren banget 4 Jadi tahun. kan, ya jadi udah tahu latar belakang masing-masing, kemudian udah kenal sama orang tua masing-masing juga kan, udah kenal keluarga besar. Jadi kalau semisal kita terjadi apa-apa atau apa miskom atau berantem, malah yang ribet tuh malah keluarganya, maksudnya ayahnya dia apa kok cowokmu nggak kesini lagi ya, apakah berantem malah dicariin. Jadi yang ribet itu malah ayahnya dia, jadi udah enak makanya gitu aja. Oke. Iya. Kalau ini gaya pacarannya nih ada yang santai tapi serius gitu ya teman-teman ya. Tetap santai. Oke, kalau misal bahas tentang kayak green flag atau red flag bagi pasangan gitu ya. Yeah. Menurut kalian hubungan yang sehat itu tuh gimana sih? Ataukah yang red flag? Kan beberapa kan ada yang red flag tapi tetap mempertahankan hubungannya. Ada yang green flag tapi not my type. Kayak gitu-gitu tuh. Kira-kira dari kalian nih gimana nih kalau misalnya gaya pacaran itu tuh mau yang red flag atau ya udah dia red flag tapi aku suka dia karena gitu. red flag tuh kadang lebih nantang, tapi kalau misalnya green flag itu not my type, seperti itu. Kira-kira gimana narasumber nih? Oh, kalau menurut aku ya, aku sih saraninnya jangan pilih yang red flag sih, soalnya biasanya itu salah satunya itu cowok antar ceweknya itu udah kecintaan banget. Oh Iya. gitu. Dia tuh apa sih, buta ya kayaknya, buta oleh cinta. Buta kan oleh cinta Iya, gitu ya? buta oleh cinta. Ada lagunya? Apa tuh mas? Gak tahu. Jadi kalau red flag itu bisa nguras batin, nguras tenaga, Mas duit. nguras duit, Mental juga ya? udah kekuras semua yang di lingkungan kita jadi terganggu semua, kayak kuliah, terus ibadah juga udah gak enak semua kalau berhubungan sama yang red flag begitu. Jatuhnya toxic ya? Iya, jadinya toxic. Harus dihindari guys. Kalau kamu Hani gimana nih? Mau yang lebih mempertahankan yang red flag dan apa ya, memang bener-bener kecintaan, udah buta banget dibutain oleh cinta, atau yang green flag tapi not my type? Gimana tuh menghadapi apa ya, persepsi yang seperti itu tuh seperti apa sih? Kalau aku ya tetap yang green flag sih. Oh, green flag ya. Kalau Ya enggak, Lili. sebenarnya ada tiga Oh, type-nya. apa tuh? Red flag, green flag sama prison flag. Operation flag. Not sponsor ya. Ya. Enggak bercanda. Tetap yang kedua sih. Karena kalau udah ngomongin red flag itu udah habit. Habit itu emang Oke. susah banget untuk dihilangin. Menurutku kayak red flag. Ya dia suka main sana sini Mungkin kayak. pengalaman gimana? Kalau pengalaman alhamdulillah saya belum pernah ngalamin. Jadi kayak ya belum pernah ngerasain, jadi ya kayak ya jangan sampai lah. Temennya ya mas, temen lihat tuh. Kalau temen mungkin ada beberapa yang udah sampai benar-benar langsung udah berantem gitulah. Oh. Gitu Baru ya. nongkrong di chat di mana Suruh harus balik balik gitu ya. sekarang. Itu padahal baru pacaran ya, kayak Iya. terlalu posesif mungkin ya. Overprotective lah. Over kalau kayak gitu udah overprotective Iya. ya. Kan jadi mikir 2 kali lagi kalau misalnya mau diseriusin gitu loh. Kayak istilahnya lu besok ketika nikah sama dia, lu bangun lihat dia, tidur lagi lihat dia. Sebelum kalau melihat habitnya dia tantrum enggak, bangun tidur enggak mau bantuin ini, maunya minta ini itu. Tapi mereka dia tuh nggak ngasih kita apapun, itu kan kayak ya mending. Itu Tinggal udah lah, toxic tinggal lah. banget sih. Nah, bicara soal toxic relationship, menurut kalian definisi toxic relationship itu seperti apa sih? Oke, jadi definisi menurut aku sih, Hubungan yang toxic tuh kayak gimana? hubungan yang toksik itu kalau salah satunya masih mencari keuntungan dari pasangannya, dan pasangannya itu kecintaan gitulah pokoknya. Tahu nggak bang? Nggak tahu ya? Enggak tahu. Saya muter-muter juga. Mungkin Mas Wan dulu aja. Gimana ya?
Toxic tuh gimana Mas kalau menurut Mas? Atau toxic tuh yang apa ya? Yang kayak tadi nih overprotective, toxic tuh yang kayak gimana sih menurut kalian definisi dari toxic? Karena teman-teman Gen Z apalagi ya itu sering banget pasti ngobrolin kalau soal relationship Gen Z itu tuh pasti cowokku toxic, hubunganku toxic, cewekku toxic. Nah, menurut kalian toxic, definisi toxic itu seperti apa sih gitu? Kalau menurut aku ya sebenarnya toxic itu kan kembali lagi ke sebuah kata, kayak kembali lagi ke perspektif. Pasti toxic itu ada yang benar-benar sebenarnya dia tuh emang toxic, ada yang dia sebenarnya nggak toxic tapi ditoxic-toxic. Playing. Jadi kayak dia emang victim. iya dia jadi kayak mainnya tuh modelnya kayak baru digini dikit udah ngerasa ditoksikin. Padahal itu sebuah apa ya, rasa manusia yang benar-benar normal, kayak semisal kayak apa ya, dia berhak marah, manusia juga berhak untuk marah, manusia juga berhak untuk ngatur. Kembali lagi kayak relationship itu kan sebuah apa ya, dua hubungan menjadi sebuah hubungan kayak perjanjian itulah. Kalau lu nggak mau diatur ya ngapain membangun sebuah hubungan gitu loh, istilahnya kayak gitu. Oke, ini aku punya pertanyaan satu kali lagi. Berdasarkan pengalaman nih, kira-kira dua narasumber kita nih ada nggak sih pengalaman misal dari teman atau pengalaman pribadi gitu kayak hubungan yang toxic, hubungan yang red flag, green flag itu seperti apa kalau ala Gen Z? Kira-kira dari kalian tuh ada nggak sih yang punya pengalaman yang relationship yang teman-temannya toxic atau seperti apa ala Gen Z? Coba dari narasumber kita. Oke, kalau dari pribadi saya atau pengalaman saya sih saya nggak pernah ya, soalnya baru 2 kali menjalin hubungan. Kayaknya yang pertama saya yang green flag deh. Yang red flag saya. Oke, red flag. Nah, soalnya saya ninggalin deh, tapi nggak apa-apa sih. Buat saya nggak apa-apa, tapi buatnya nggak. Kemudian kalau lihat teman-teman sekitar, ada sih yang red flag juga ada banyak. Kayak misalnya teman sekelas, kemudian nggak boleh, misalnya kerja kelompok nggak boleh ada cowoknya, kan gimana? Soalnya kan semua kan kalau nggak semua, masa nggak boleh sama teman cowok? Iya kan, itu teman doang, kan ada teman yang lain, ada cewek yang lain, ada cowok yang lain, kenapa nggak boleh? Itu berdasarkan Mas Abil ya, kalau misalnya pengalamannya itu seperti itu. Kalau Mas Mohan sendiri, pengalaman relationship green flag, red flag ataupun toxic itu seperti apa? Ada nggak sih pengalaman dari diri sendiri atau dari pengalaman temen gitu? Kalau dari diri sendiri kayaknya nggak ada sih. Kalau dari temen banyak banget, kayak temen-temen pada cerita tentang istilahnya kayak anjirnya cewek gue nih sukanya gini-gini. Terus Gini-gininya tuh gimana tuh? Gini gimana definisi kan? Ya apa ya? Contohnya tuh kayak nanti nih. Apa gimana? Kedistra kayak gitu ya guys ya. Nah, dari pengalaman dari teman-teman yang gimana tuh, misalnya anjir temen cewek gue kayaknya toxic banget sama gue karena apa tuh? Ya. Misalnya nih ya, maaf ya Kak. Misalnya nih, aku punya hubungan, aku punya cowok, tapi cowokku tuh sukanya merokok, minum, dugem sana sini, nongkrong, gitu. Itu kan kadang hubungan-hubungan seperti itu kan toksik ya, teman-teman ya. Nah, itu ada nggak sih pengalaman-pengalaman seperti itu? Kalau basket green flag. Loh, kok sebenarnya rokok minum itu emang red flag? Iya, kadang kan beberapa apa ya, persepsi teman-teman ya. Kadang kalau misalnya kita lihat di TikTok tuh konten-konten itu kadang cowokku dugem doang, cowokku kerjanya cuma ngerokok, minum, dugem gitu-gitu kan. Tapi dia boleh dugem tapi ceweknya nggak boleh dugem, gimana? Itu kan toxic tuh, gitu. Atau dia nggak boleh dugem, nggak boleh ceweknya dugem, tapi tiba-tiba dia di klub sama cewek lain, kayak gitu-gitu tuh kan banyak tuh ya. Peristiwa-peristiwa kayak gitu, pengalaman-pengalaman mungkin dari teman-teman Kak Mohan atau Kak Abil itu ada teman-teman yang seperti itu boleh diceritakan di podcast ini. Menurutku kalau yang toxic sih kebetulan ada teman gua sendiri ya, kayak dia tuh ada masalah di suatu hubungannya, jadi dia ceritanya putus. Dia pacaran mungkin udah sekitar 2 tahun, udah saling ngasih ini itulah, cowoknya ngasih ini, ceweknya ngasih itu, sampai pada di akhirnya nih
di kisah akhirnya mereka akhirnya memutuskan untuk putus. Kenapa tuh putus? Kalau putusnya kenapa kurang tahu, cuma katanya sih ya Karena masalah yang tadi ya. iya kayak- masalah kayak terlalu dikekang gitulah. Oke, posesi overprotective ya. Iya. Nah, red flag-nya apa? Yaitu kan tadi dua orang ini udah berhubungan lama, Iya. udah saling ngasih ini itu. Ketika putus, diminta lagi barangnya. Sampai di yang tadi cewek ngasih. Kalau gue jadi cowok, gue malu. Cowok malu Serius. banget ya. Gitu. Kayak uang tuh bisa dicari Iya, cuy. iya. Oke, Nggak harus tapi- sampai segitunya harga diri lu. Kayak distract Tekan doang. dia. Kayak yang cowok minta lagi barang-barangnya lagi. Menurut aku yang ada gitu. Ya, maksudnya itu kayak red flag banget sih, maksudnya ya lu nggak worth it untuk nurunin harga diri lu hanya sekedar barang yang ya oke lah lu beli 1-2 juta tapi uang tuh bisa dicari cuy. Harga Harus diri sampai ya. gitu loh. Menurutku ya titik tertinggi cowok itu harga diri. Oke. Uang bisa nyari, cowok nyari uang gampang, ngeslot. Aduh, slot. Aduh. Jangan guys, slot. Jangan. Itu kebetulan kameramennya korban slot. Sampai rumahnya dijual. Ya sampai rumahnya dijual. Enggak. Enggak ya guys, enggak ya. Oke, itu tadi pembicaraan kita seputar hubungan atau relationship ala Gen Z. Kita kembali lagi di segmen selanjutnya. Bye bye. Peace. Welcome di segmen 2 tentang kita bahas tentang kesehatan mental di era Gen Z. Aduh. Oke, Let's go. langsung ke pertanyaan untuk narasumber kita ya teman-teman ya. Nah sekarang tuh kan lagi hangat-hangatnya banget topik yang dibahas di media sosial itu kan tentang kesehatan mental health, mental illness dan lain sebagainya. Nah menurut kalian tuh apa sih faktor-faktor yang memicu kesehatan mental? Menurut kalian tuh apa? Dari narasumber siapa dulu nih? Dari dulu. Oke, Mas Abil, Oke. apa nih? Dari menurut saya faktornya tuh ini sebenarnya kita tuh sebagai Gen Z sekarang kan kurangnya ini rasa terbuka kepada orang tua kan. Jadi jarang cerita ke orang tua. Kayak broken gitu Iya, atau enggak? iya. Walaupun broken ada yang broken ini. broken apa tuh namanya? Yang semi broken. Oh, semi broken. Tetap ada tapi tetap ada tapi enggak ada gitu lah. Oke. Oh, gini ya. Lebih ke ngerasa apa tuh dia ngerasa sendiri Iya. padahal dia mempunyai Ada orang Tapi punya tua, orang padahal tua tapi perannya nggak ada tuh. perannya nggak ada. Oke. Semi broken home. Oke, itu yang memicu satu. Terus Iya. apa lagi nih? Terus mungkin fisik mungkin ekonomi juga ya. Kalau cowok sih pasti ekonomi juga. Jadi kan namanya Gen Z apa kan sekarang apalagi standar cewek sekarang udah tinggi ya kan. muka nggak seberapa standarnya. Jangan itu Jangan Jangan, fisik. nggak apa-apa. Jangan Sudah. judge fisik ya, teman-teman ya. Oke. Ekonomi Ekonomi fisik fisik. juga. Oke, Iya, fisik, fisiknya tuh faktornya fisik dari fisik. individu gitu ya. Iya fisik kita sendiri mungkin kita kayak kelihatan merasa gendut, merasa kurus, misalnya pendek. Self love. Iya. Jadi sebenarnya bagus self itu tapi ya kita sadar diri aja. Kita berkaca dulu. Kita kurangnya apa? Kita harus improve apa kekurangan kita. Misal kita gendut kita ya olahraga. Kalau kurus ya makan banyak kan gym kan bisa kan biar proporsional. Itu ngaruh soalnya sebagai Gen Z kan sekarang apalagi kerja kan kriterianya kan ada yang kriteria berpenampilan Menarik, menarik kayak ya gitu. good looking itu kan juga ini harus penting lah itu buat dimiliki kita sebagai Apalagi Gen Z. sekarang Gen Z itu ya teman-teman ya. Kalau misalnya fisik lo nggak menarik, lo nggak dihargai. Iya itu Banyak banget yang konten-konten yang di sosial media tuh yang kayak gitu tuh. Nah itu juga termasuk memicu kesehatan mental Iya, bagi para iya. Gen Z. Tapi itu bentuk apa ya? Bagus juga. Ada Jadi statement improve kayak gitu ya. Bikin kita tambah sadar kalau kita tuh emang kurang. Sebenarnya konteks kita selalu insecure tuh nggak apa-apa. Iya, sih. Dalam artian kayak ketika lu insecure ya lu sadar lu bisa tambah grow up lagi. Gua kurangnya apa? Oke, misal gua gemuk banget nih, insecure terus, nggak apa-apa. Bikin lagi, tambah bisa bikin kita grow up. Contohnya apa? Diet. Nah, Terus
olahraga itu tadi. Ya kadang tuh insecure nggak selamanya buruk, tergantung Juga sudut pandang sebenarnya lagi. ada batasnya aja, jangan terus-terusan merasa Insecure tapi bergerak. Iya, Bukan jangan insecure ya, jangan diem kayak, doang terus iya, nyalain diri sendiri. jangan Jangan malah terpuruk Iya, dan malah terpuruk. memperdalam keadaan, memperburuk keadaan ya teman-teman ya. jangan beranggapan bahwa dunia ini mau menjemput lu buat ini loh, kamu yang berubah, jangan dunia yang gitu. Iya kan? Ya itulah. Iya dong. Oke, menurut kalian tuh Gen Z kan sekarang kayak apa ya? Dia merasa tertekan dengan standar-standar yang ada di sosial media. Nah, menurut kalian nih, gimana sih cara biar mereka tuh melawan rasa tertekan? Misalnya kan standar TikTok, standar media sosial kayak Instagram kan sekarang kayak apa ya, tinggi-tinggi ya, harus sempurna. Nah, cara melawan biar kita tuh nggak tertekan dan apa ya, nggak ngerasa mental health kita tuh jadi turun down, itu tuh gimana sih? Iya sih, kalau menurut aku kan kita sering setiap hari scroll TikTok, Instagram, ada banyak konten yang kita lihat. Itu sangat apa ya? Mempengaruhi mood kita loh. Kan misalnya TikTok scroll, itu kontennya lucu, kemudian nangis, galau, kemudian percintaan, kemudian otomotif, itu kan mood kita tuh berubah seketika kan, itu kan jadi pengaruhnya ke otak juga. Itu kita tuh ini sebenarnya harus memilah-milah konten FYP gitu ya. juga dipilih dengan cara nge-like yang kita suka aja, atau ada konten yang bikin kita stres, kita batasi atau kita blokir, itu Di skip aja ya skip aja. teman-teman ya, keep scroll. Kalau misalnya konten-kontennya menurut kalian itu bikin galau, bikin apa ya, jadi kayak mental kalian tuh down gitu, itu skip scroll aja teman-teman. Oke, kalau misalnya kamu Han gimana nih, mau nanggapi hal-hal seperti itu tuh caranya gimana? Kalau sebenarnya masalah kayak gitu itu kembali lagi ke pembentukan karakter. Oke. Soalnya ya nggak memungkiri lagi di generasi sekarang ya, kita bikin itu emang bisa dikatakan mentalnya lemah-lemah. Oke, mental lemah ya gitu ya. Mentalnya Oke. lemah-lemah. Ya kayak ketika lu dimarahin orang tua lu, ketika lu dimarahin temen lu dijauhin, terus lu di ini sama bos lu, merasa terpuruk, merasa sakit hati, nggak mau kerja, resign, kan kayak sebuah mental yang sebenarnya nggak harus lu tunjukin, nggak harus lu banggakan gitu istilah. Ketika ya dimana lu dimarahin, ketika lu mendapatkan sebuah pressure dari seseorang atau apapun itu ya lu lawan, nggak kayak yang malah jadi apa ya, ketika pressure terus down dan lain-lain. Sebenarnya pembentukan ini juga ngaruh di pemerintahan ini juga, termasuk kalau lu tahu di Korut Korea itu. Korea Oh, Utara iya, Iya, itu di mereka tuh Dengan peraturan iya, peraturannya band-band jenis-jenis lagu itu nggak ada yang boleh Iya. Galau itu nggak ada ya? yang boleh. Ada. Karena Kalau di itu ngaruh Indonesia banget. banyak banget. Karena itu ngaruh banget ke pembentukan rakyatnya istilahnya. Iya sih benar, soalnya misalnya ke kafe kan, terus lagu gini, terus lagunya galau kan juga ikut Iya. melo. Cuma emang segmentasinya Indonesia itu kan emang lagunya lagu-lagu galau, orang-orangnya juga galau-galau, jadi ya film juga yang iya, kalau itu tuh juga membentuk karakter Film, para anak-anak, para Cita-cita rakyat anak. masyarakat juga. Menurutku ya kembali lagi itu cover kita sih. iya. Makanya kita Genji sebagai Genji udah kebentuknya gitu kan. Oh, dari kecil udah kebentuk karakter-karakter yang dimana lingkungan kita tuh udah kayak sedikit negatif, bukan negatif, agak buruk ya, karena pastikan kita tuh terbentuk oleh lingkungan. Tayangan, tontonan. Iya, tayangan, tontonan, apalagi sekarang kita sebagai Gen Z itu akses misal konten-konten, akses lagu-lagu, film-film galau itu mudah banget teman-teman. Sekarang tuh serba ada dan serba bisa, serba cepat. Jadi untuk mengakses kayak yang galau-galau, film galau itu ada banget. Dan untuk film-film atau hal-hal yang positif itu kurang ditimbulin ya kalau misalnya di Indonesia ya. Lebih ke yang galau. Jadi kita terbentuknya juga Iya. lemah gitu teman-teman, Gen Z lemah. Oke, kalau misalnya ini kan kita bahas tentang gimana kesehatan mental. Nah, kalau misalnya ya ada beberapa mungkin
mungkin dari penonton ya yang merasa lagi berjuang atau sedang berjuang untuk kesehatan mental. Nah, apa sih pesan dan kesan yang bakal kalian sampaikan pada teman-teman Gen Z yang sedang berproses berjuang untuk naikin kesehatan mental mereka? Apa nih pesan dan kesannya? Atau jangan gimana itu? Kan apa sih pesan dan kesannya? Kalau menurut aku sih pesannya buat Gen Z yang lagi berjuang buat kesehatan mentalnya, ya tadi poinnya Keep scroll. ya scroll terus terbuka aja sama orang tua kalau punya. Kalau Ini aja kalau nggak punya orang tua juga bisa ke teman dekat kita cerita, ya kan. Itu kan temennya, tapi kita harus pilih gitu kan, temennya kan harus yang positif, yang bisa memberikan kita motivasi, terus kemudian praktik yang bagus. Itu juga bisa membantu kita sebagai Gen Z melawan masalah mental. kalau dari kamu Hani, apa nih pesannya untuk teman-teman Gen Z yang lagi berjuang untuk kesehatan mentalnya? Kalau dari gua tetap semangat, kalian harapan keluarga, kalian salah satu jadi pioner, terlepas kalian jadi kakak atau adik, kalian juga harapan keluarga, tetap semangat, sadar diri, improve, berusaha untuk grow up, jangan jadikan tren generasi ini sebagai acuan untuk kayak ya gue harus kayak gitu. Sebenarnya kayak ya jadikan konten-konten sekarang, tren-tren sekarang itu kayak ya sebuah hiburan bisa, sebuah sindiran juga bisa. Jadi ya kayak nggak harus standar-standar itu nggak harus kalian terapin ke kalian gitu. Pasti sebetulnya mental itu kan bisa terbentuk, bisa rusak dan lain-lain, itu banyak faktornya. Kalau faktornya karena tentang diri kalian yang belum bisa berkembang, itu masalah belum bisa berkembang kayak yang lain, ya lu nggak usah bandingin dengan orang lain. Lu berkompetisi dengan diri lu sendiri. Gak semua perjalanan kan sama. Iya. Beda semua perjalanan orang. Justru kadang lu juga ngerasa bagus sih, kayak ngerasa bangga dan bersyukur kayak kok gue dilahirin lebih berat daripada orang lain, ya karena lu pantas, karena Tuhan tuh tahu lu bisa gitu. Kayak ya kalau lu langsung di atas kan istilahnya kayak lu nggak tahu rasanya prosesnya. Halo teman-teman semua, lanjut di segmen 3. Di sini kita akan bahas terkait fashion dan self expression di era Gen Z. Nah, aku mau tanya nih dari para narasumber kita. Kira-kira kan sekarang tuh Gen Z dikenal sebagai generasi yang paling kreatif, apalagi soal fashion. Nah, menurut kalian tuh apa sih fashion itu menurut kalian penting nggak sih untuk kehidupan sehari-hari? Kalian Gen Z nih, kalian fashionable, trendy, stylish itu penting nggak sih? Ya. Coba dari Kabil. Oke, jadi kalau menurut saya gue Pulau fashion itu bagi para Gen Z sangat penting karena itu sebagai nyawa ya, menurut aku ya, sebagai nyawa seorang Gen Z itu mereka tuh memilih fashion apa, memilih apakah skena, apakah all money, apa clean outfit, apakah rapi gitu aja kan. Itu tuh sesuatu yang apa sih, identitas mereka, sebuah bentuk ekspresi mereka. Kan banyak kan sekarang ya, yang sekarang tuh yang marak tuh yang gombrong gitu, kayak skena baggy jeans gitu ya. Baggy jeans banyak, misalnya mereka tuh kayak sekumpulan remaja Gen Z yang yang ini berkumpul kemudian pergi ke kafe, coffee shop atau tempat-tempat yang estetik, kemudian foto. Mereka biasanya tuh handphone mereka ditaruh di sesuatu yang ini kan tinggi, kemudian mereka berkelompok inilah komunitas. Ini terus putar-putar. Oke, soalnya apa tuh biasanya soalnya kalau diupload? Soalnya tuh apa ya? Aku lupa kalau ini skena nggak tahu. Ya gitu lah. Iya. Oke, kalau menurut kamu Hani, stylist tuh perlu nggak sih di era Gen Z sekarang? Kalau menurut gue ya perlu sih, perlu banget karena nggak harus Gen Z ya, Gen Z. Iya.
di Gen A, Alpha, Gen dan lain-lain juga style itu penting di era itu. Nah ya kembali lagi itu sebuah karakter, itu sebuah apa ya gambaran diri kita sendiri untuk berekspresi. Mau kita terlihat rapi, terlihat kita stylish, rapi, clean, terlihat keren, matching, terlihat apa ya Karisma ya, karisma ya itu melalui outfit. Oke. Kalau misalnya nih ya kayak media sosial kayak TikTok, Instagram itu kan bener-bener kayak mereka tuh ngasih tren-tren fashion sekarang. Misal di akhir tahun nih fashionnya bakal gimana, 2024 tren fashion apa. Kalau cewek-cewek kan misalnya koket atau apalah itu. Nah menurut kalian tuh media sosial kayak Instagram, TikTok, dan konten-konten yang tren-tren fashion itu tuh berpengaruh nggak sih di gaya atau stylish fashion kalian? Iya, jadi menurut aku sih apa lagi-lagi kan berangkatnya kan dari tren ya, dari sosial media, jadi dari scroll yang kita yang kita tonton, tayangan yang kita lihat, itu sangat berpengaruh kepada diri kita, apalagi seorang Gen Z kan. Terus fashionnya juga ikut, misal kayak samba, terus jadi ikutan beli samba gitu ya? Iya, gitu loh. Cukup. Oke, kalau kamu kan gimana nih? Tren media sosial kayak Instagram, TikTok, tren-tren fashion gitu tuh berpengaruh gak sih kalau di outfitnya kamu sendiri? Kalau jujur kalau gua sih lumayan berpengaruh karena beberapa juga outfit yang gua pakai juga kiblatnya iya referensi juga country anak-anak Amerika, Texas seperti itu. Jadi trennya tuh FYP-nya mereka tuh beda-beda guys. Kalau misalnya Mas Abil ini mungkin kalau dilihat dari gayanya ya itu kayak lebih starboy, ala-ala starboy abis gitu ya. Kalau dari kamu sendiri itu kayaknya lebih kayak vintage, Doc Mart biasanya yang dipakai sepatu-sepatunya gitu teman-teman. Nah balik lagi kalau misalnya kalian tren kalian yang paling kalian suka untuk fashion stylist itu tuh tren yang kayak gimana sih? Yang old money kah? Yang vintage kah? Yang starboy kah? Yang gimana kalau misalnya dari Kak Abdul sendiri itu suka tren fashion tuh yang kayak gimana? Kalau dipakai untuk pakaian sehari-hari atau mau nongkrong atau lagi ngampus itu gimana? Atau beda kah? Kalau dari aku sih yang aku suka ya, jadi fashionnya tuh yang simple. Kalau nongkrong tuh ini sebenarnya aku pakainya celana pendek doang, kemudian atasannya apa sih, kaos oversize atau kemeja boxy gitu. Kayak yang simple ya? Yang simple, nggak pernah pakai celana panjang kalau nongkrong. Kalau di kampus sih sering banget pakai sweater, kemudian celana jeans doang, yang straight, nggak terlalu baggy, nggak terlalu ketat. Oke. Jadi sukanya tuh yang simple-simple kalau Kak Abil ya. Kalau misalnya dari kamu kan fashion yang dipakai sehari-hari tuh ikut tren apa nih? Kalau tren sih sebenarnya kembali lagi ke era-era generasi 99 ke bawah lah, dimana jaket kulit, sepatu boot, celana jeans dengan badan tegap, muka berkarisma. Kayak vintage banget ya teman-teman ya. Kayak aura-aura old money-nya biar terpancar ya, kan gitu ya. Tren paling gue suka ya tetap tren old money sih. James Bond. Iya sih. Nah itu the best sih. Karena menurutku di tren fashion itu cowok tuh bener-bener cowok jadi maskulin. Maco. Berkarisma maco. Iya maskulin. Enggak yang pakai apa? Jangan ngejudge bang. Enggak, di sini kan ngejudge. Apa sih? Pakai baju gitu loh maksudnya. Emang ada. Itu kan kalau nge-gym kan enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Maksudnya konteksnya kan sportman. Konteksnya kan nongkrong. Misalnya lu nongkrong pakai sneakers iya sih. Aneh gitu loh. Oke. Kalau nongkrong nggak pakai baju sih itu caper ya. Iya, caper. Kalau bagus bang. Iya. Ya mending kalau bagus. Kalau skinny kalau skinny beach bro. Oke. Nah kalau misal nih untuk biar teman-teman Gen Z di rumah atau penonton semuanya itu biar tetap stylish dan fashionable, menurut kalian ada nggak sih tips and triknya biar tetap fashionable, tetap stylish? Gimana menurut kalian? Ada tips and triknya nggak? Boleh di-share ke teman-teman. Kalau tips and triksnya buat kalian para Gen Z buat selalu stylish ya. Jadi kan kita ada ini kan, biasanya ada influencer begitu kan yang
apa tuh outfit dari atas spill outfit. Kita tuh bisa mencari yang kita pilih, apa yang kita misal baju nih dari influencer A, oh ini bagus bajunya tapi caranya enggak kita sukain, tapi kita cari yang lain yang influencer B, kemudian pokoknya apa mix and match. Ya mix and match, jadi caranya bagus yang B, kita ambil yang celananya doang. Terus influencer C bagus sih sepatunya, kita pakai yang sepatunya. Jadi kita di mix kemudian kita pakai bagus semua sesuai kita yang kita pilih. Ya itu sih dari influencer yang spill outfit TikTok, kemudian spill di IG gitu kan banyak sekarang. Oke, kalau dari kamu gimana sih tips and triknya biar tetap fashionable dan stylish? Apa nih? Kembali lagi coba tanyakan ke diri kalian sendiri, kalian sukanya pakai apa. Pakailah pakailah sesuatu yang kalian suka, bukan orang lain suka, tetapi dengan batas wajar. Dalam artian kayak ya batas wajar. Dalam artian kayak ya lu cari diri sebagai cowok ya pakai baju cowok. Iya, baju cewek istilahnya gitu. Lu mau pakai celana gombrong, pakai skinny, mau pakai apa Bebas ya? Bebas, yang penting ya PD ya? Ya PD sama mencerminkan kalau lu tuh laki-laki. Pakailah baju-baju yang emang udah disediain buat gender. Secara harfiahnya laki-laki, jadi kita berpakaian sesuai laki-laki juga, jangan menyimpang ya iya, teman-teman ya. Kita harus tetap straight lurus loh. Oke, kalau misalnya dari temen-temen nih Kak Mohan dan Kak Abil, ada nggak sih kayak influencer atau selebgram dari Indonesia maupun dari luar negeri yang jadi kiblat fashion kalian? Kalau dari kalian tuh ada nggak sih? Mungkin dari Kak Mohan dulu nih, ada nggak sih kiblat yang selama ini referensi outfit gue tuh dari influencer ini loh gitu? Kalau gue sih lupa. Cillian dulu ya? Marty. Siapa Kak? Cillian Marty. Oh, dari luar. Oke, dari luar ya. Apa itu ya? Ya, tapi kan itu ya artis. Kan Ya, sama kakak bukan artis. referensinya Ya. boleh kan referensi outfit itu biasanya dari siapa dan Cillian Marty itu kalau kalian nggak tahu Peaky Blinders, Thomas Shelby, nah itu dia teman-teman. Dia emang kesehariannya memang bukan menjadi Thomas tapi menjadi Cillian Marty dengan outfitnya yang dirinya sendiri. Memerankan dengan dirinya sendiri. Jadi dia emang stylenya, gaya bajunya itu emang istilahnya kayak outmoney gitulah. Oke, tuh buat teman-teman yang mungkin suka outfit vintage, old money itu bisa banget ikutin referensi dari Kak Mohan. Nah, kalau dari Kak Abil nih, influencer siapa atau selebgram or artis siapa nih yang jadi kiblat fashion Kak Abil? Kalau aku sih kalau aku pandangannya luar ya. Oke, siapa nih? Aku tuh Henry Cavill yang jadi Superman. Oh, Aku jadi suka Superman. karena Oke, dia tuh oke. maco kan, terus badannya gede gitu kan. Aku juga ingin seperti dia. Terus pakainya simpel, kemudian pakai apa? Sweater, kemudian ininya dilepas satu, terus celananya bahan, rambutnya formal, gitu-gitulah. Oke, jadi kayak clean outfit Clean gitu outfit ya? clean outfit kayak Oke. Henry Cavill yang dari Superman, kalau kalian tahu ya. Itu tuh teman-teman yang suka clean outfit, nah bisa ikutin referensi dari Kak Abil. Siap. Itu sih dari Kak Abil dan Kak Mohan ini referensinya bagus-bagus banget ya. Mungkin dari teman-teman bisa ikutin dan cari mungkin referensi kayak gimana sih outfit dari mereka berdua ini. Nah, searching aja nanti di Google. Oke, mungkin itu aja dari kita. Segmennya udah selesai dan ini akan menjadi podcast yang sangat berkesan mulai dari pembahasan kita yang dari awal kita membahas tentang relationship Gen Z, kemudian kita membahas tentang kesehatan mental Gen Z, dan sekarang di segmen ini kita membahas tentang fashion expression di era Gen Z. Nah, itu aja dari kita. Bye-bye. Kembali lagi di podcast lainnya. Dadah.